Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali pada pertemuan yang ketiga pembelajaran fisika kelas 12 semester genap. Dua kali video Bapak tampilkan yang membahas mengenai relativitas. Kemarin kita membahas mengenai relativitas Newton yang menyatakan bahwa ketika Newton mengamati dua kerangka acuan inersia yang bergerak dengan kecepatan konstan relatif terhadap yang lain, maka tidak dapat dipastikan. Sehingga pernyataannya bahwa gerak mutlak itu tidak dapat dipastikan. Dan semua hukum Newton tetap berlaku. Hal ini digambarkan melalui transformasi Galileo, yaitu untuk menentukan gerak dengan dua kerangka acuan inersia, sehingga dengan persamaan ini dapat menentukan suatu kecepatan dengan dua kerangka acuan. Namun demikian, kerangka acuan ini tidak dapat digunakan untuk kecepatan yang sangat tinggi. Berdasarkan postulat Einstein yang didasari dengan transformasi Lorentz, menyatakan bahwa untuk postulat yang pertama, hukum-hukum fisika memiliki bentuk yang sama pada semua kerangka acuan inersia. Kemudian, kelajuan cahaya di ruang hampa ke segala arah adalah sama untuk semua pengamat dan tidak bergantung pada gerak sumber cahaya maupun pengamat. Kemudian, dilakukan perhitungan oleh transformasi Lorentz untuk partikel dengan kecepatan yang jauh lebih besar daripada kecepatan yang digunakan melalui teori relativitas dari Newton, namun lebih kecil daripada kecepatan cahaya. Sehingga dengan transformasi Lorentz ini berimplikasi kepada besaran-besaran yang lainnya. Di antaranya adalah adanya dilatasi waktu atau pemuluran waktu. Kemudian adanya terjadi kontraksi panjang jika diamati oleh seorang pengamat yang memiliki kecepatan yang sangat tinggi sehingga mengalami pemendekan. Kemudian juga berpengaruh terhadap massa, momentum, dan energi relatif. Marilah kita ikuti tentang pembelajaran satu, yaitu mempelajari mengenai dilatasi waktu. Yang kedua adalah kontraksi panjang. Kemudian massa, relativitas massa, momentum, dan energi. Mari kita ikuti. Dilatasi waktu. Dilatasi waktu merupakan relatif atau nisbi waktu berdasarkan postulat 2 Einstein. Misalkan jika kilat cahaya terjadi di suatu tempat
menurut pengamat yang diam memerlukan waktu delta T0. Tapi jika diamati oleh pengamat yang bergerak dengan kecepatan V mendekati kecepatan cahaya, maka terjadi adanya selisih waktu atau delta T. Sehingga dapat dinyatakan dengan delta T sama dengan gamma dikalikan dengan delta T0. Gamma didasarkan pada konsep transformasi Lorentz, yaitu gamma sama dengan 1 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Maka dilatasi waktu dapat ditentukan dengan delta T sama dengan delta T0 dibagi akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Di mana delta T adalah selang waktu yang menurut pengamat yang bergerak terhadap kejadian, yang disebut sebagai waktu relativistik atau pemekaran waktu, yaitu selang waktu yang diukur oleh pengamat yang bergerak yang relatif terhadap sebuah kejadian. Kemudian delta T0 adalah selang waktu menurut pengamat yang diam terhadap kejadian, yang disebut dengan waktu sejati atau proper time. Didefinisikan sebagai selang waktu yang diukur oleh jam pengamat yang diam terhadap kejadian, di mana kecepatan cahaya besarannya adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Contoh soal. 2 orang kembar A dan B berumur 40 tahun. Pada usia tersebut A berkelana dengan pesawat antariksa ke suatu planet dengan kecepatan 0,8 C. Setelah 12 tahun berkelana, A pulang ke bumi. Maka menurut B, perjalanan A telah berlangsung selama titik-titik. Dan umur A sekarang adalah berapa? Di sini kita bahas terlebih dahulu. Ketika berangkat A, TA, ya, umur A dan umur B adalah sama 40 tahun. Selang waktu yang diukur oleh A adalah selang waktu yang relativistik, dan selang waktu yang diukur oleh B adalah selang waktu sejati atau delta T0. Sehingga ketika A menyatakan 12 tahun dalam perjalanan, maka delta T-nya adalah sama dengan 12 tahun. Untuk memudahkan perhitungan, yang perlu diingat yaitu delta T itu adalah selalu lebih besar daripada delta T0. Saya masukkan dalam sebuah persamaan dilatasi waktu. Delta T sama dengan delta T0 dibagi akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Sehingga delta T0 kita dapatkan delta T dikalikan gamma. Atau dikalikan akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Kalau kita masukkan, delta T0 dapat dinyatakan dengan besarannya adalah 7,2 tahun. Sehingga menurut B, perjalanan A berkelana adalah 7,2 tahun. Atau 40 ditambah 7,2. Atau sama dengan 47,2 tahun. Itu adalah menurut B. Ya. Kalau menurut A adalah berumur 52 tahun. Oke, kita lanjutkan tentang kontraksi panjang. Kontraksi panjang dikenal dengan kontraksi Lorentz, adalah penyusutan panjang akibat adanya gerak yang relatif pengamat atau benda yang bergerak mendekati kecepatan cahaya. Untuk L sama dengan L0 per gamma, ya, atau L sama dengan L0 dikali akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. L adalah panjang benda pada kerangka yang bergerak, ya, diamati oleh kerangka yang bergerak. Kemudian L0 adalah panjang yang diamati oleh kerangka yang diam. Oke, kita berikan contoh. Panjang benda jika diukur oleh pengamat yang diam adalah 12 meter.
Berapakah panjang benda itu jika diukur oleh pengamat yang bergerak 0,8 C? Dan C adalah kecepatan cahaya. Kita masukkan persamaannya. L sama dengan L0 kali akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Sehingga didapatkan 12 kali 0,6 sama dengan 7,2 meter. Oke, kita lanjutkan tentang massa relatif. Ya, menurut teori relativitas khusus Einstein bahwa massa relativistik M dari sebuah partikel yang bergerak dengan kelajuan V terhadap pengamat yang bergerak dapat dinyatakan dengan M sama dengan M0 kali gamma. M adalah massa yang diamati oleh benda atau pengamat yang bergerak, sedangkan M0 adalah massa yang diamati oleh benda yang diam. Kemudian momentum relativistik. Kita ingat momentum itu adalah M kali V. Ya. Maka P sama dengan M kali V. Jadi momentum relativistik ini sebagai perkalian massa dengan kecepatan. Kita sudah mempelajari di kelas 11. Hingga berdasarkan hukum kekekalan momentum linear dalam relativitas umum dapat dinyatakan P sama dengan M dikali V kali gamma. Atau M sama dengan M0 dikali V per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Selanjutnya adalah energi relativistik. Menurut teori relativitas khusus Einstein, energi merupakan hasil perkalian dari massa dengan kuadrat kecepatan mutlaknya. Sehingga terdapat kesetaraan antara massa dan energi. Menurut hukum kesetaraan ini dapat ditentukan. Pertama adalah energi diam atau E0. Yaitu M0 kali C kuadrat. Kemudian energi totalnya adalah E sama dengan gamma dikalikan E0. Karena E0-nya adalah M0 kali C kuadrat, maka E sama dengan gamma dikalikan M0 C kuadrat. Atau kita nyatakan dengan E sama dengan M kali C kuadrat. Sehingga energi totalnya adalah E sama dengan M0 C kuadrat per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Dengan demikian bahwa energi kinetik partikel yang bergerak relativistik atau mendekati kecepatan cahaya sama dengan selisih antara energi total dan energi diamnya. Atau energi kinetik dapat dinyatakan dengan E min E0 atau sama dengan gamma dikurangi 1 kali E0. Atau EK sama dengan gamma min 1 M0 C kuadrat. Itulah untuk menentukan energi kinetik yang didasarkan dengan energi relativistik. Untuk selanjutnya adalah latihan soal yang kedua. Silakan kalian pelajari, kemudian kalian bahas. Jika terdapat pertanyaan-pertanyaan, silakan hubungi Bapak melalui WA secara japri atau di grup kelasnya. Bapak silahkan. Dan Bapak tunggu latihan soal nomor yang kedua ini dapat kalian kerjakan dan kalian kirimkan. Silakan jika ada yang ditanyakan. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.